Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak sebenarnya perkenalkan, nama saya Perawat Taufik. Bapak bisa memanggil saya Perawat Taufik. Ya, Pak Opi. Nah, hari ini saya dinas di sini ya, dan praktek. Nah, dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Ya. Sebelumnya Bapak, ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Deden. Oh, Pak Deden. Bapak Deden senang dipanggil apa? Deden aja. Oh, Deden aja. Ya. Ayo, Bapak Deden, tadi malam tidurnya bagaimana? Alhamdulillah sedikit minyak. Oh, seperti Ya. itu. Kalau makannya sudah makan? Sudah. Oh, sudah makan. Ya. Ya. Kalau di sini siapa yang jagain? Biasanya ada keluarga, tapi sekarang tak kemana gitu. Oh, seperti itu. Mungkin udah pada agak peduli. Oke. Bapak Deden sekarang keadaannya bagaimana? Ya seperti ini gitu, saya gak bisa apa-ngapain. Kalau bisa ngapain? Cuma Ya? tidur, Iya. gak berguna. Kalau yang dirasakan sekarang bagaimana? Apakah ada keluhan? Ya, saya gak bisa menggerakkan kaki saya. Oh, bisa menggerakkan Saya kaki. lumpuh gitu. Bapak selama ini apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah Bapak? Gak ada. Oh, Saya tidak? gak peduli lagi. Ya udah gitu, saya mah Oh, tidak melakukan aktivitas apa-apa ya? ya Ya. Baik Bapak Deden, tujuan saya ke sini, saya akan membantu Bapak untuk mengenal hal-hal kegiatan atau aktivitas Bapak yang positif. Kemudian setelah kita mengetahuinya, nah nanti kita akan memilih aktivitas apa saja yang bisa Bapak lakukan. Nah setelah dipilih, nanti kita urutkan Bapak mau melakukan aktivitas yang mana. Nah setelah dipilih, kita akan melakukan aktivitasnya. ya. Nah, waktunya kurang lebih 20 menit saja. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Nah, untuk tempatnya di sini saja. Ya, di sini saja. Oh, di sini saja. Oke, Pak Deden, sebelumnya apakah Bapak sadar bahwa Bapak mengalami masalah? Ya, sadar. Nah, bisa Bapak sebutkan apa yang membuat Bapak merasa memiliki masalah atau penyebab Bapak memiliki masalah? Kaki saya lumpuh, gak bisa digerakin gara-gara saya kecelakaan. Oh, karena seperti Iya. itu ya. Nah, kalau sebelum lumpuh, apakah ada hal-hal lain yang sehingga Bapak menyebabkan lumpuh seperti ini, Pak? Mungkin saya waktu dulu sering motor-motoran, kebut-kebutan. Gitu. Jadi saya kecelakaan. Oh, seperti itu, Pak, ya. Untuk selanjutnya Pak, saya ada beberapa pertanyaan di sini ya. Ya, Nanti Bapak bisa bantu jawab. baik. Bapak jawabnya sesuai dengan apa yang Bapak rasakan. Nah, nanti ini digunakan untuk menentukan diagnosa Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Untuk pertama Pak, apa yang Bapak pikirkan tentang diri Bapak? Apakah menolak kemampuan diri sendiri? Ya, saya gak bisa ngapa-ngapain. Apakah Bapak berpikir Bapak tidak berguna? Ya, saya gak berguna. Apakah Bapak menilai diri sendiri secara negatif? Ya, negatif. Apa Bapak berpikir bahwa hubungan dengan orang lain itu tidak berarti? Ya, tidak berarti. Mereka cuek. Apakah Bapak mempunyai pemikiran yang bersifat pesimis terhadap diri sendiri? Ya, saya pesimis, gak bisa ngapa-ngapain. Berguna lagi. Dan Pak, apakah Bapak merasa malu dengan kondisi Bapak yang sekarang? Sangat. Sangat ya. Apakah Bapak memiliki perasaan bersalah kepada diri sendiri atau keluarga? Iya. Bisa disebutkan Bapak? Kenapa ya Pak? Mereka tidak bisa saya jaga, tidak bisa nafkahin mereka. Sekarang malah sebaliknya. Kemudian apa Bapak merasa sedih atau kesal sekarang? Iya. Kemudian apakah Bapak sekarang merasa cemas? Tidak. Ya. Apakah Bapak merasa tidak berdaya Pak, sekarang? Ya, saya berdaya. Kemudian apakah Bapak merasa mudah tersinggung sekarang? Tidak. Kemudian apakah Bapak sekarang merasa sering mengkritik diri sendiri? Ya. Ya, apakah Bapak mempunyai perasaan tidak mampu untuk melakukan sesuatu? Tidak. Kemudian apakah Bapak mempunyai perasaan menolak terhadap kemampuan diri Bapak yang sekarang? Tidak.
Selanjutnya Pak, apakah Bapak merasa tubuh Bapak lemah atau kurang energi gitu Pak? Iya. Apa Bapak merasa tidak nafsu makan sekarang? Tidak. Kemudian apakah Bapak mengalami penurunan berat badan? Merasa mengalami penurunan berat badan? Tidak. Apa Bapak sekarang sering makan berlebihan? Iya. Kemudian apakah tidur Bapak terganggu? Tidak. Kemudian apakah Bapak mengalami diare atau konstipasi? Tidak. Apakah Bapak sering mandi atau merawat diri? Tidak. Ya. Apa dengan keadaan sekarang Bapak sering menangis? Iya. Kalau sekarang Bapak lebih banyak diam atau masih seperti biasanya? Banyak diam. Banyak diam ya. Kemudian apa Bapak mengalami penurunan aktivitas atau produktivitas sehari-hari? Iya, tentunya. Saya nggak berguna. Apakah Bapak kesusahan dalam hal mengambil keputusan? Iya. Nah, kalau interaksi dengan orang lain, apakah Bapak menarik diri? Iya. Kemudian, apakah Bapak tidak mau berbicara dengan orang lain? Iya. Nah, kemudian apakah Bapak sekarang lebih sering menyendiri? Iya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak sering menyalahkan diri sendiri? Iya. Oh, iya. Sering. Baik Bapak, dari 29 pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak, 20 diantaranya Bapak bilang iya dan mengalami atau merasakan hal itu. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa Bapak mengalami masalah. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita akan mengenal kegiatan atau aktivitas positif yang Bapak lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan memilih kegiatan itu yang bisa Bapak lakukan sekarang. Nah, setelah memilih, kita akan menentukan Bapak ingin melakukan aktivitas yang mana dan kita akan melakukannya. Ya. Nah, itu Bapak ya. Sebenarnya Bapak bisa sebutkan aktivitas yang positif atau kegiatan positif yang sebenarnya bisa Bapak lakukan. Membaca buku. Membaca buku ya. Iya. Untuk selanjutnya Pak, yang lain, kegiatan yang lain? Biar saya buat daftarnya. Melukis. Melukis. Lalu ada lagi Pak? Iya. Kemudian saya suka berolahraga. Olahraga. Kemudian menulis blog. Kemudian menulis blog ya. Iya. Kemudian juga mendaki. Mendaki. Kalau di rumah Pak, ada aktivitas positif yang biasa dilakukan? Iya, membaca buku. Membaca buku. Oh iya. Berarti Bapak mempunyai 5 aktivitas ya. Iya. Nah, dari 5 aktivitas itu sekarang yang bisa Bapak lakukan itu kira-kira yang nomor berapa Pak? Saya bantu ya dengan keadaan Bapak yang sekarang. Mungkin membaca buku. Membaca buku ya. Iya, saya suka. Pertama ya. Kemudian kalau berolahraga Bapak sekarang bisa? Mungkin hanya peregangan saja tangan. Saja ya. Iya. Ya kalau menulis Bapak, menulis blog? Iya, suka. Suka masih bisa ya. Iya. Dan melukis bagaimana? Iya, suka. Suka masih bisa ya. Masih bisa. Selanjutnya kalau mendaki itu mungkin tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah, berarti ada 3 aktivitas yang bisa Bapak lakukan sekarang. Nah, dari 3 aktivitas itu Bapak yang mana yang ingin Bapak kerjakan terlebih dahulu untuk sekarang? Yang pertama membaca. Yang pertama membaca. Kemudian menulis. Menulis. Kemudian membuat blog. Jadi yang pertama Bapak ingin membaca terlebih dahulu, kemudian melukis, dan terakhir membuat blog. Iya. Kalau gitu apa untuk aktivitas pertama yaitu membaca ya, Bapak ingin membaca buku apa? Buku fiksi. Buku fiksi. Iya. Kalau gitu saya ambilkan dulu bukunya Pak ya. Iya, silakan. Bukunya di sana ya. Ya. Kita ini Pak fiksi. Nah, ini Bapak buku fiksinya. Iya. Nanti kita baca bareng-bareng Pak ya agar tidak bosan. Sebelum baca buku, saya akan memberitahu Bapak bagaimana atau mengajarkan Bapak ya bagaimana cara membaca buku dengan posisi yang benar. Iya. Nah, pertama saya akan jelaskan, kemudian praktekkan, dan terakhir Bapak bisa mencobanya. Iya. Ya, saya jelaskan dulu Pak ya. Nah, untuk membaca buku
kita harus dalam posisi yang duduk. Kemudian posisi punggungnya harus tegak. Ya, jangan bengkung seperti itu kayak. Iya. Nah, karena bisa menyebabkan mudah pegal. Iya. Nah, kemudian juga tidak boleh dalam posisi yang telungkup atau dalam posisi tiduran atau miring kanan miring kiri. Kemudian pencahayaannya juga harus sedikit terang ya. Di sini sudah cukup baik. Nah, setelah itu kemudian posisi membacanya itu harus 30 cm kurang lebih dari mata agar tidak mengalami gangguan penglihatan. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya, saya perhatikan. Iya. Bagaimana? Bapak paham? Paham. Nah, sekarang Bapak bisa mempraktekannya. Baik. Nah, saya bantu Bapak untuk duduk ya. Seperti ini. Ya, seperti itulah bagus. Nah, sekarang kita membaca bersama Pak ya. Iya, Tidak bosan. Nah, baik Bapak, karena waktunya hampir habis, sebelum saya kembali, saya akan melakukan evaluasi ulang terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik. Ya, Bapak mau tidur lagi apa seperti ini saja untuk evaluasi? Iya. Tidur lagi. Tidur saja? lagi. Oh, ya. Nah, Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, ngobrol, kemudian mencari solusi untuk mengatasi masalah Bapak? Alhamdulillah, saya merasa bahagia sekarang karena punya waktu luang untuk membaca buku kembali gitu, karena sebelum-belumnya saya gak peduli gitu, merasa gak berguna, gak bisa ngapa-ngapain, buat apa baca buku gitu. Tapi sekarang baca buku gitu, ada kegiatan yang mengisi saya, jadi saya sedikit punya kegiatan gitu, meskipun hanya satu, jadi saya mulai sedikit bahagia sekarang. Dan Pak, dari awal sampai akhir kegiatan yang kita lakukan, apakah Bapak paham apa yang kita lakukan? Iya, paham. Paham ya. Bapak bisa sebutkan kita melakukan apa saja? Tadi kita perkenalan sama A ya. Setelah perkenalan, tadi kita bincang-bincang mengenai keadaan saya. Terus A menawarkan solusi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan itu terus kita olah apa kegiatan yang saya lakukan. Terus setelah mendapatkan 5 kegiatan yang sering saya lakukan, terus tadi diurutkan ya untuk kita lakukan nanti setiap harinya. Nah, tadi kita pilih yang pertama membaca buku. Nah, setelah membaca buku juga tadi menjelaskan ya bagaimana cara membaca buku yang baik dan benar. Nah, jadi saya udah paham bagaimana cara buku yang baik dan benar sekarang. Nah, bagus Pak. Alhamdulillah. Sekarang bisa Bapak praktekkan lagi bagaimana cara membaca dengan posisi yang benar? Iya, baik. Nah, dulu. Ini bukunya lah. Tegak, kemudian buka bukunya dan jarak sekitar 30 cm. Seperti ini ya. Iya, bagus Bapak. Boleh tidur lagi. Ya. Baik Bapak, kalau Bapak sudah paham tentang topik kali ini, nanti kita masukkannya aktivitas membaca bukunya ke dalam jadwal. Ya. Nah, Bapak mau membaca bukunya itu berapa kali sehari? Mungkin 1 kali sehari aja. Oh, 1 kali sehari ya. Iya. Itu mau kapan? Pagi, siang, atau malam? Pas mau tidur aja malam. Oh, malam mau tidur ya. Nah, kalau gitu Bapak, ini Bapak bisa isi. Ya. Jangan lupa Bapak ya untuk melakukan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Nah, nanti saya akan kembali ke ruang perawatan. Bila Bapak menemukan buku lain, Bapak bisa menghubungi saya ya. Nanti saya akan membawakan buku yang lain.
Bapak harus tetap semangat, tetap tersenyum Pak ya. Ya siap, sekarang saya udah mulai berguna gitu, udah ada kegiatan. Ya kalau itu Pak, sebelum saya ke ruangan, nanti besok saya akan kesini lagi Baik. untuk melaksanakan topik selanjutnya, Iya. yaitu Bapak untuk aktivitasnya tadi itu melukis ya. Iya, Ya, untuk melukis. Nanti Bapak coba ingat-ingat lagi bagaimana melukis, kemudian bahan-bahannya apa saja yang digunakan. iya. Ya. Nah, waktunya Bapak mau jam berapa? Jam 9 aja. Oh, jam 9. Iya, Ya, tempatnya mau di sini? iya di sini aja. Oh, di sini aja. Ya, kalau itu Pak, sebenarnya Kakak ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau itu Pak, saya akan kembali ke ruang perawatan. Jika Bapak memerlukan saya, Bapak bisa menghubungi saya ya, Iya. baik lewat keluarga atau menekan tombol. Iya, siap. Itu Bapak, saya permisi dulu Pak ya. Iya. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat Pak ya. Siap. Terima kasih ya. Iya.